Episode 151, Rencana Masa Depan Fajri. Di sekolah, Hana selalu menggoda pria kecil itu karena sudah memiliki seorang adik. Hal ini terjadi karena Fajri selalu menceritakan apa yang ia lakukan bersama adiknya ketika berada di rumah. "Kak, udah dong, kan Aji malu," rengek Fajri. "Habisnya kamu gemesin banget, Ji," ucap Hana tergelak. "Yuk kita makan, Kak," ajak Fajri. Saat ini mereka baru saja memasuki jam istirahat. Fajri, Hana, Bagas, dan Jiat makan bersama di dalam kelas. Seperti biasa, 4 sekawan itu memakan bekal masing-masing dan saling berbagi, hingga mereka dikejutkan oleh suara yang selalu mereka dengar belakangan ini. Juwita datang dengan membawa kotak bekalnya. Ia berjalan menghampiri Fajri sambil tersenyum manis. "Hai, boleh gabung?" tanya Juwita dalam bahasa Inggris. "Hah?" tanya Jiat yang masih belum bisa berbahasa Inggris. Kak Juwita bertanya apa boleh dia gabung duduk di sini, ucap Fajri. "Oh boleh kok, sini," ucap Bagas. "Terima kasih," ucap Juwita kaku dalam bahasa Indonesia. Hana menampilkan wajah cerianya walaupun di dalam hati ia sangat tidak menyukai perempuan cantik yang berada tepat di sampingnya. "Fajri, aku dengar kamu baru saja memiliki adik," tanya Juwita. "Iya, usianya baru 1 bulan," ucap Fajri tersenyum. "Siapa namanya?" tanya Juwita penasaran. "Rahasia, kata ayah, semua tentang Dede Aji masih rahasia," ucap Fajri tersenyum. "Apa sama aku juga menjadi rahasia?" tanya Juwita mengernyit. "Iya, semuanya." "Apa hanya aku yang tahu tentang Ivana? Berarti aku juga harus menyimpan rapat-rapat apa yang sudah aku lihat," batin Hana menatap Fajri. Hanya ia yang diizinkan untuk masuk ke dalam rumah mewah Fajri, dan hanya dia juga yang tahu bagaimana cantiknya Faras dan nama putri kecil keluarga Dirgantara itu. Mereka malah dengan lahap sambil bercerita. Beberapa kali Juwita mencari perhatian kepada Fajri, namun pria tampan itu hanya menanggapi secukupnya saja, sehingga membuat gadis belia itu menjadi kesal karena tidak bisa menjadi pusat perhatian Fajri. "Fajri mau ini?" tanya Juwita menawarkan Fajri daging panggang yang ia bawa. "Terima kasih Kak, tapi Aji nggak bisa makan sembarangan. Soalnya Aji mudah sakit perut kalau salah makan. Maaf ya," ucap Fajri menolak. "Tapi itu kamu juga berbagi makanan dengan mereka. Apa karena aku orang asing?" tanya Juwita. "Kok kamu ngomong gitu?" tanya Hana mengernyit. "Bukan gitu Kak, kalau punya mereka Aji bisa makan dan hanya ini saja. Punya Bang Bagas pun gak ada Aji ambil. Jangan salah paham ya," ucap Fajri menjelaskan. Perempuan cantik itu hanya menatap Fajri dan Hana dengan tatapan tidak suka. Ia tidak suka jika ada yang menolak pemberian dan keinginannya. Hingga semua makanan itu tandas, Juwita pamit terlebih dahulu dengan wajah masam. Hana tersenyum manis karena melihat Juwita tidak mendapatkan perhatian Fajri sedikit pun. "Terserah orang mengatakan aku serakah, tapi pria kecil ini hanya milikku dan gak boleh ada yang menyentuhnya," batin Hana menatap Fajri. Suara bel kembali berbunyi. Mereka segera membersihkan meja agar tidak ada sisa makanan yang terjatuh. Fajri duduk di samping Hana dengan malas karena saat ini akan belajar pelajaran yang sangat tidak ia sukai. Di kantor Dirgantara, Irfan tengah menyusun rencana yang sudah lama ia rancang. Cukup lama ia mengadakan rapat dengan beberapa staf ahli dan orang-orangnya hingga mereka mendapatkan kesepakatan yang sudah sangat matang. Irfan tersenyum puas, namun di dalam hatinya terselip rasa ragu dengan apa yang akan ia lakukan setelah ini. Setelah cukup lama berdiskusi, rapat pun selesai. Para staf yang hadir tadi sudah bergantian dengan staf yang lain. Kali ini Irfan akan membahas rumah sakit yang akan diresmikan kurang lebih 1 minggu lagi. Irfan tersenyum puas ketika menerima laporan dari staf yang bertanggung jawab untuk membangun rumah sakit itu. Senyuman yang jarang terlihat kini terukir sempurna di bibirnya. "Tuan, bisakah Anda tidak tersenyum seperti itu? Lihatlah, mereka sangat ketakutan melihat ekspresi Anda," batin Rai menghela napasnya. "Rai," panggil Irfan. "Saya, Tuan. Berikan bonus tambahan untuk karyawan 20% masing-masingnya tanpa terkecuali," ucap Irfan tegas. "Baik, Tuan." Semoga semua anggota rapat tersenyum senang mendengarkan ucapan Irfan. "Kalau kinerja kalian semua selalu seperti ini, saya tidak akan takut untuk menaikkan gaji ataupun bonus untuk karyawan yang ada di sini." Rapat selesai. Ucap Irfan beranjak dari ruangan rapat itu dan menuju ke ruangannya. "Maaf Tuan, di dalam ada Tuan Besar," ucap Fitri ketika melihat Irfan dan Rai berjalan menuju ke arahnya. "Papa, ada apa Papa kesini?"
Batin Irfan bertanya. Ceklek, pintu terbuka. Benar saja pria parubaya itu sedang duduk dengan tenang di atas sofa sambil bermain ponselnya. "Pa," panggil Irfan. "Apa sudah selesai?" "Sudah, Pa. Kapan Papa pulang?" "Ya, sudah cukup lama, duduklah, ada yang ingin Papa bicarakan," ucap Papa meletakkan ponselnya. Irfan mengernyit bingung, namun ia tetap patuh dengan perintah orang tuanya. "Ada apa, Pa?" Apa ada hal yang sangat penting sampai Papa harus menemuiku di kantor?" Tanya Irfan yang sudah tidak sabar. "Iya, Papa hanya ingin membahas tentang masa depan Fajri dan Ivana. Bukankah lebih baik kita bahas dari sekarang? Karena Ivana masih kecil, jadi Papa ingin membahas masa depan pria kecil itu dulu," ucap Papa. "Bagaimana rencana kamu selanjutnya? Bukankah Fajri meminta agar ia memiliki perusahaan sendiri?" Sambungnya bertanya. "Iya, Pak. Aku belum merencanakan apapun karena Fajra masih belum ingin jika Fajri memiliki perusahaan di usianya yang sangat terlalu dini. Mungkin semuanya bisa aku rencanakan jika Fajri sudah berusia 10 tahun, karena saat ini aku hanya fokus terhadap produksi mainan Fajri." "Bukankah itu terlalu lama? Kalau Papa nggak salah ingat, Fajra memberikan Fajri waktu hingga ia bisa menamatkan sekolah dasarnya, bukan?" "Iya, Ayah. Tapi aku nggak yakin dengan keputusan Fajra nanti." Mereka terdiam. Ayah dan anak itu memiliki sifat yang sama, yaitu menyerahkan keputusan tertinggi berada di tangan istrinya masing-masing. "Lebih baik kita merencanakannya semuanya dari sekarang, karena Fajri anak yang sangat cerdas. Papa yakin dia akan melebihi kehebatan kamu nanti." "Iya, Pak, aku juga berpikir seperti itu." "Bukankah tabungan Fajri cukup untuk membangun perusahaan?" "Abang rasa sudah cukup, Pak. Coba kamu bicarakan terlebih dahulu dengan Fajri perusahaan seperti apa yang ia inginkan." "Iya, Pak, aku akan membicarakan hal ini secepatnya dengan Fajri." "Fajri lulus sekolah kurang dari 2 tahun kan? Papa rasa itu waktu yang cukup untuk membangun sebuah perusahaan. Kebetulan Papa baru saja membeli tanah yang cukup luas dan itu sudah milik Fajri. Rencana akan Papa berikan ketika pria kecil itu berulang tahun." Papa tersenyum manis, ia sangat merindukan duo bocil itu. "Papa serius?" ucap Irfan melotot. "Apa Papa pernah bercanda tentang hal ini?" Irfan menggeleng pelan. Sungguh selama ia hidup Papa tidak pernah memberikannya hadiah sebesar itu kepadanya. "Jangan iri, Papa memberikan kamu perusahaan sebagai modal usaha." "Perusahaan yang hampir bangkrut?" dengus Irfan. "Hah?" Papa tertawa melihat anaknya yang mendengus kesal. "Fajri sangat mirip dengan kamu. Dia memiliki tujuan hidup yang sangat penting. Dia ambisius namun juga bisa melepaskan apa yang tidak menjadi rezekinya." Dari sekian banyak perbincangan Papa bersama Fajri, tujuan pria kecil itu hanya satu. "Hanya satu? Apa kamu tahu apa itu?" tanya Papa. Irfan berpikir namun ia tidak menemukan jawaban sedikit pun atas pertanyaan itu. "Tujuan hidup Fajri hanya satu, yaitu kebahagiaan Fajira. Istrimu memang hebat mendidik anak. Fajri tumbuh dengan sikap yang sangat dewasa jika dibandingkan dengan anak seusianya." "Iya, Papa benar. Fajri memang lebih sering bertanya kepada Fajira. Ketika ia berhasil meraih sesuatu, bisa jadi menang lomba atau membuat karya baru dan hal lainnya, Fajri selalu bertanya apakah bundanya bahagia. Sementara denganku, sekalipun Fajri tidak pernah menanyakan tentang hal itu," ucap Irfan sendu. "Bukankah kamu dulu juga seperti itu? Sudahlah, pikirkan kembali apa yang akan kamu lakukan setelah ini. Jangan sia-siakan kesempatan emas. Papa sangat merindukan dua bocil itu. Papa pulang dulu," ucap Papa beranjak dari ruangan Irfan dan segera menuju ke kediaman Dirgantara. Irfan masih termenung memikirkan perkataan Papa. Ia harus merancang semuanya dengan baik agar masa depan Fajri lebih baik dari dirinya.